sampai akhir. Beracaralah Bapak, berotoritaslah Bapak. Kami membuka hati kami, jiwa, pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, saudara terkasih Bapak Ibu. Yes, mana semangatnya? Amin. Yes. Iya. Oleh darah anak domba. Dan semangat ya Bapak Ibu.
kasih Tuhan Yesus. Kami ingin diam di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kematian-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kau mati, bangkit pada hari ketiga. Itu artinya sempurna bagi kami Tuhan pengorbanan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan di kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh menguatkan hidup kami Tuhan Yesus. Pulang dari retreat di tempat ini Tuhan, hidup kami Tuhan akan berubah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami semakin cinta di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami cinta dan senantiasa terus mengiring Engkau Tuhan Yesus sampai kekekalan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya lihat sudah segar-segar semua wajahnya ini ya. Haleluya. Ada sukacita ya. Haleluya. Oke, ini adalah retreat keluarga ya. Mungkin setelah pandemi ya baru mengadakan retreat ini ya. Betul ya Ibu ya. Retreat keluarga sih. Saya kepingin tahu di sini siapa yang datang dengan keluarga yang lengkap, bapak, ibu, anak-anak. Luar biasa. Coba sih mungkin saya berdiri yang lengkap. Wah. Bapaknya sudah meninggal gimana? Yang paling lengkap bawa anak-anaknya siapa? Wah. Paling lengkap keluarga yang paling lengkap jumlahnya terjaga siapa? Yang lengkap. Ini semua. Coba maju. Ini Bapak bawa berapa anaknya? Wah ini anak luar biasa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk yang tinggal makanya berapa juga? 3 keluarga ya dia. 3 keluarga. Ayo lurus. 3 keluarga nih. 1, 2, 3. 4 keluarga. Untuk yang tinggal terus saya ingin tahu kan adanya di pengkhotbah itu katanya berdua lebih baik ya. Siapa yang datang ke sini berdua saja, suami istri. Nah itu. Berdua. Kita berdua. Saya butuh 5 keluarga saja. 5 keluarga dulu. 1. Ini kita kan 4 mana? Bapak, Ibu, yang 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 keluarga ini ya. Wah. Ini 6 Pak. 6 itu Pak. 1, 2, 3, 4. Akhirnya disuruh gabung. Ini adalah retreat keluarga yang luar biasa ya. Ini saya ada bawa 5 oleh-oleh ini. Nah, bisa dibagikan ini ada 5. Ada 5. Nanti pulangnya untuk bungkus sisa makan. Nanti bungkus gitu ya. Ada 5, ya ada 5. Ya.
berikan dulu untuk Tuhan kita yang terbaik. Haleluya. Oke. Tema kita hari ini adalah sudah selesai. Terambil dari Yohanes 19 ayat yang 30 ya. Nah, dikatakan di sini sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini dikatakan sudah selesai. Kemarin dikupas sama Pak Dr. Puspito, sudah selesai. Sudah selesai itu artinya apa? Finish. Tetelestai, finish. Kalau dikatakan bahasa Inggrisnya lagi itu yang lebih kerennya case close. Perkara sudah ditutup, selesai. Komplit, nah dikatakan. Kalau dalam dunia peradilan dikatakan kasus ditutup, tidak ada lagi, tidak bisa diganggu, gugat lagi. Ditutup, iblis tidak bisa mengganggu gugat kita. Dibebaskan dari tuntutan hukuman Taurat, amin. Dibebaskan dari kutuk dan dibebaskan dari maut. Kita ini diperdamaikan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kasus ditutup itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, didamaikan. Ketika kalau kita itu kasus ditutup itu sudah nggak bisa diutik-utik lagi. Kalau di Malang itu ada, kalau kita melanggar peraturan ya, naik kendaraan nggak pakai helm atau apa, terus ada tiba-tiba ada polisi datang, kita ditilang. Ditilang kan nggak mau masuk ke peradilan. Kadang-kadang kita, wis Pak, damai saja ya, damai saja. Di Malang, di sini nggak ada loh ya, di Kediri, di Tulungagung nggak ada. Di Malang itu gitu, Pak, damai saja, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus memperdamaikan hidup kita dengan Tuhan dari segala bentuk dosa kita. Amin. Kematian Tuhan Yesus adalah satu-satunya kematian yang paling berkuasa dan mengubah kehidupan manusia. Next. Dikatakan demikian. Kematian Tuhan Yesus adalah satu-satunya kematian yang paling berkuasa dan mengubah kehidupan manusia. Kematian Yesus adalah bentuk kasih Bapa dan rencananya untuk mengubah masa depan manusia dalam keselamatan yang kekal. Amin. Katakan bersama saya, aku sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui apa? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini, hidup kita ini sudah diperdamaikan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi kutuk dosa. Tidak ada lagi hukum Taurat yang mengikat hidup kita. Berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu berbicara tentang pengorbanan. Sekali lagi katakan pengorbanan. Diklik bisa berkata pengorbanan. Tetapi di dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini yang namanya pengorbanan itu sulit ditemui, sulit dilakukan. Karena apa? Sifatnya pengorbanan itu menguntungkan orang lain. Pengorbanan itu menguntungkan orang lain. Saat ini orang kalau berkorban mungkin lebih mementingkan kelompok diri sendiri, mementingkan golongan, mementingkan keluarga kita. Orang kalau berkorban zaman sekarang itu selalu menimbang untung ruginya. Seperti itu ya. Marketing. Untungnya buat aku apa? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang ini seperti itu. Ketika saya diingatkan ini, orang berkorban selalu menimbang untungnya untuk aku apa?
saya diingatkan ketika di dalam Alkitab diceritakan saat Yesus memporak-porandakan pedagang di bait suci. Ingat cerita itu? Tuhan Yesus ngambil cambuk sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Dia merangkai sendiri. Pada waktu ada pedagang-pedagang di sana, dia ambil cambuk, memporak-porandakan, menendang meja, menjungkir balikan. Wah, kalau kemarin Pak Dokter Puspito itu bercerita tentang darah Tuhan Yesus dari sudut kedokteran. Nah, saya seorang pengusaha, seorang juga pedagang dan lain sebagainya. Saya membaca ayat ini, waduh Tuhan, kenapa ini pedagang kok sampai diporak-porandakan sedemikian rupa, dijungkir balikan. Tuhan Yesus marah sekali ketika di bait sucinya itu ada para pedagang dan lain sebagainya. Padahal loh, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika disangkal Petrus 3 kali, dia tidak marah, betul? Ketika Yudas mengkhianati dia tidak marah seperti marahnya kepada para pedagang itu. Kenapa ini Tuhan? Loh, saya juga pedagang nih. Saya diingatkan seperti ini. Ini adalah pesan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu mental pedagang itu dikatakan selalu untung rugi. Aku jualan, aku dagang, untungnya buat aku itu apa? Nggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mental itu dibawa di dalam baitnya Tuhan, dibawa di dalam gereja, dibawa hubungan kepada Tuhan, Tuhan nggak mau itu. Aku ikut Tuhan, untungnya apa? Tidak. Ini adalah pesan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Aku ikut Tuhan itu untungnya untuk aku apa? Itu Tuhan nggak senang. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego atau di dalam cerita yang lama itu ketika dia masuk dalam dapur perapian, sekali-kali aku tidak ditolong Tuhan, aku tetap mengikut Tuhan. Dia tetap iman percayanya kepada Tuhan atau kepada Habakuk, Nabi Habakuk. Sekalipun dia tidak dapat memanen apapun, sekalipun panenannya mengecewakan, aku tetap bersuka cita di dalam. Seperti itu, tidak memandang untung dan rugi. Yang berikutnya, pengorbanan itu hal yang tidak enak didengar oleh telinga. Betul? Di gereja lebih enak tentang cerita tentang diberkati, lebih enak tentang sukses. Orang berkorban karena terpaksa atau dipaksa atau sukarela. Siapa yang lebih diuntungkan? Lebih mudah berkorban untuk orang yang lebih dicintai, atau berkorban kepada orang yang keluarganya mungkin kaya raya, suatu saat nanti keluarganya pasti akan membalas aku. Itu lebih mudah Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan manusia kita tuh berkorban pilih-pilih. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia berkorban? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus next? Yang dilakukan Tuhan Yesus, Yesus mengasihi dan berkorban untuk semua orang, tidak pandang bulu. Orang yang mengasihi dia, orang yang membenci dia, orang yang mengolok-olok dia, Yesus melakukan. Next, berikutnya. Yesus lakukan apa yang dia katakan sendiri. Apa yang dilakukan Yesus dikatakan tadi. Yesus mengasihi berkorban semua orang, siapapun itu. Yesus lakukan apa yang dia katakan sendiri Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang lain? Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 45 sampai 46 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan apa? Hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Dia menerbitkan semuanya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ini Tuhan berkorban kepada semua orang, tidak pilih-pilih, siapapun dia berkorban melalui kematian Tuhan Yesus. Mari lihat bentuk pengorbanan Tuhan Yesus. Kemarin sudah di acara drama di sini ya, luar biasa kemarin itu dramanya. Ada kelompok 5, kelompok 2 itu dikatakan. Ketika Tuhan Yesus diseret ke mana Bukit Tengkorak dan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ada 2 orang kan, kemarin kan ada dramanya itu, kiri dan kanan. Kalau nggak salah kelompok 5 itu ya, Tuhan Yesus disalibkan dan kiri dan kanan, mereka disalibkan di sebelahnya Tuhan Yesus. Yesus berkata, ketika mereka mengolok-olokkan, yang satu mengolok-olokkan, yang satu berkata, Tuhan ingatlah aku. Tuhan berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penyalibannya itu ditonton banyak orang, diolok-olok, dihina. Bagaimana mungkin Yesus dipersalahkan? Kemarin juga dibuat drama di sini. Pilatus sendiri tidak bisa cari kesalahan, lalu diserahkan kepada Herodes. Herodes tidak tahu juga kesalahannya Tuhan Yesus apa, dikembalikan lagi ke Pilatus. Tetapi orang banyak tetap berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mereka nggak tahu apa kesalahan Tuhan Yesus, disalibkan bersama dengan para penjahat. Next, kasih Yesus itu Bapak Ibu Saudara. Meskipun Yesus dipermalukan, diperlakukan secara hina, Yesus tetap bisa mengampuni. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gak sembarangan loh bisa bicara seperti ini. Kalau hati kita ini Bapak Ibu Saudara penuh dendam, amarah, sakit, gak bisa loh bicara seperti itu. Aku loh gak salah. Seperti itu Tuhan Yesus mungkin berkata. Tapi dia berkata, ampuni Tuhan apa yang mereka perbuat. Ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan, doa tersebut menggambarkan kebesaran dan kemurnian hati Yesus. Yesus berkata demikian dalam posisi yang tidak bisa membalas loh Bapak Ibu Saudara. Dia mampu membalas, dikatakan demikian. Mampu. Sangat bisa. Kalau mau Yesus bisa balas, bisa. Dia mampu. Ingat kisah pohon ara. Ketika Tuhan Yesus lewat, kenapa kamu tidak berbuah? Langsung pohon ara itu menjadi kering dan mati. Tuhan Yesus mungkin bisa berkata di atas kayu salib, kamu mencela aku, mati kamu. Apakah mereka gak bisa mati? Bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan, karena Yesus lakukan perkara yang lebih besar. Amin. Dia mau berkorban untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Ada jaminan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Amin. Berikutnya adalah next. Kasih Tuhan adalah kasih agape. Amin. Kasih agape itu apa? Selalu ada pengorbanan. Kasih dengan pengorbanan. Ini adalah kasih Tuhan Yesus. Kasih dengan pengorbanan. Berikutnya adalah kasih tanpa syarat. Tanpa syarat loh Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan Yesus. Ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada penjahat kiri kanan. Yesus berkata apa kepada penjahat? Saat ini juga yang sebelah kirinya itu ya, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu loh Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Lihat itu penjahat. Belum bergereja, betul?
belum dibaptis. Gak kenal perpuluhan, belum pelayanan. Pengorbanan Tuhan Yesus tanpa syarat. Hanya mengaku pada Tuhan Yesus, mereka bisa selamat tanpa syarat. Yang berikutnya, kasih yang sulit dimengerti akal pikiran manusia. Gak bisa dimasukkan pikiran manusia itu. Kasih yang tidak pernah pudar. Kasih Yesus itu selamanya langgeng kekal, tidak membuat pudar. Ini Bapak Ibu Saudara, kasih agape Tuhan Yesus ini kasih yang membuat orang banyak cemburu. Mereka yang cemburu adalah mereka yang lebih suci, lebih beragama, lebih teolog, pintar menggali Alkitab, ahli-ahli Taurat dan Farisi itu. Pada saat Tuhan Yesus memanifestasikan kasih-Nya itu kepada banyak orang, mereka tuh menjadi marah. Orang Farisi dan Saduki itu menjadi marah kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanifestasikan, mereka marah. Dosamu sudah diampuni. Mereka marah. Orang lumpuh bisa berjalan. Dosamu sudah diampuni. Mereka marah, Bapak Ibu Saudara. Perempuan pezina, dosamu sudah diampuni. Mereka menjadi marah juga. Cerita sama di dalam anak yang terhilang. Ketika bapak melihat anak bungsu pulang ketika dia menghabiskan harta benda bapaknya, pulang berlari, bapaknya langsung menyambutnya. Dia memeluk si bungsu. Dia diberikan cincin, kasut, dibuat pesta yang meriah. Anak sulungnya marah-marah, betul? Apa-apaan ini bapakku ini? Aku ini yang lebih senior, aku ini yang sudah bekerja yang nggak neko-neko. Apa-apaan ini? Aku ini merasa paling pintar. Anak sulung menjadi cemburu. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, tidak pudar meskipun disakiti, didera. Ini adalah kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Salib merupakan sebuah penghukuman untuk orang narapidana yang berdosa. Di tempat keramaian hadir mereka, diolok-olok. Yesus disalib di antara penjahat. Salib bagi penjahat adalah gambaran hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Tetapi salib bagi Tuhan Yesus bukan ganjaran dia, tapi ganjaran saudara yang berdosa. Hidup membayar dosa-dosa saudara untuk hidup kekal di dalam Tuhan. Amin. Ini mengapa Tuhan Yesus disalib? Untuk membayar dosamu dan dosaku, menghapus dosa kita. Next, salib bagi Tuhan Yesus itu adalah membayar dosamu dan dosaku, untuk menghapus dosa kita, untuk menghapus kutuk, dan untuk mendamaikan hidup kita dengan Bapa. Kalau kita mau berdamai dengan polisi, nyogok, ditilang nyogok, tapi Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal, yang menebus saudara dan saya untuk diperdamaikan dengan Bapa. Dikatakan finish, kasus ini sudah ditutup, selesai, tidak bisa dibuka-buka lagi. Hidup kita itu diperdamaikan. Next, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 dikatakan, dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan siapa? Kita dan Bapa dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak binasa,
tetapi akan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Next, di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Amin. Ada jaminan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Jalani saja Bapak Ibu Saudara. Kita sudah percaya ada jaminan hidup kekal. Ada permasalahan di dalam hidup kita, jalani saja. Gak usah takut bersama Tuhan Yesus. Next dikatakan dalam hidup ini jalani saja bersama Tuhan walaupun banyak masalah. Next berikutnya. Halangan dan rintangan apapun sebelumnya dalam hidup jalani saja walaupun ujungnya kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, jalani saja karena hidup kita itu ada jaminan kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya minta 2 orang remaja, boleh 2 orang, bisa? Ayo. Ya, ini kurang satu lagi, ayo. Saya kasih contoh ya, bahwa hidup kita itu ada jaminan hidup kekal. Ada tali ini coba dipegang, direntangkan. Nah, coba direntangkan talinya. Nah, ini saya kasih tahu hidup kita itu sudah ada jaminan hidup kekal. Bawa ke sana sampai ke sana, panjang. Nah, saya kasih ilustrasi. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Panjang betul? Nah, hidup kita itu seperti ini loh. Nah. Ini kita lahir, dikatakan firman Tuhan. Hidup kita itu berapa? 70 tahun. Kalau 80 adalah bonus, 90 anugerah. Kan gitu ya. Wah, luar biasa kalau tidak. Hidup kita ini sedingin loh Bapak Ibu Saudara. Tarik ini enggak apa-apa. Nah, sisanya ini adalah hidup kekal. Ini yang ada jaminan dari Tuhan Yesus. Kita ngapain banyak-banyak memikirkan yang di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi orang sering memprioritaskan yang di sini. Tadi dikatakan ada masalah, jalani aja sekarang. Kita nggak tahu ujungnya, jalani aja sekarang. Amin. Cuma segini saja Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini saudara menghadapi permasalahan di dalam hidup kita, tetapi Tuhan sudah menjamin hidup kita kekekalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Cuma segini, jangan terlalu banyak dipikir. Mungkin kita menghadapi masalah anak-anakku ini nyekolah itu tekondi, anakku ini biayanya pakai. Jalani saja Bapak Ibu Saudara. Bersama Tuhan Yesus ada jalan terang. Mungkin sekarang masalah kita itu kok jauh Tuhan, tapi nggak ketok ujungnya. Jalani saja bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Anak dua ini di situ ada payung, ambil satu-satu. Satu-satu. Dapat payung. Warungnya bola. Dapat satu-satu. Ya. Jalani saja Bapak Ibu Saudara. Apapun permasalahan hidup kita yang 70 tahun itu loh, jalani saja. Nanti ayat terakhir dikatakan apa? Roma 8 ayat 28. Nanti lihat. Kita tahu sekarang. Amin. Saya sudah memain musik untuk maju ke depan. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Nah ini loh, selama 70 tahun ini jalani saja Bapak Ibu Saudara. Permasalahan hidup kita gelap bersama dengan Tuhan Yesus. Jalani saja. Apapun permasalahan hidup kita, Tuhan itu menyertai hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan. Ada Tuhan Yesus yang mendampingi hidup kita. Gak usah takut, gak usah khawatir menghadapi hidup ini. Firman dikatakan pelita bagi kakiku. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan menyertai hidup kita. Saudara tahu, ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman,
kan gelap, ada pelita. Ingat waktu kita kecil ya, ada main-main tangan-tanganan itu kan kita butuh yang gelap-gelap toh. Gelap terus ada lampu kecil lah. Lampu kecil kita mainkan kuda-kudaan, ada bayangan gede loh. Nah seperti itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut karena Engkau bersamaku. Tuhan menyertai hidup kita, menjalani hidup ini. Pelita kecil, ada bayangan gede, jangan takut, itu cuma bayangan saja. Bayangan itu masalah Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, tidak akan membunuh saudara, karena ada Tuhan yang besar menyertai hidup kita. Saudara tahu ada orang yang mati ditubruk bayangannya sendiri atau ditubruk bayangan? Ada nggak kira-kira Pak Dokter? Ada orang masuk mati, kenapa ini? Ditubruk bayangan truk, ditubruk bayangan sepur? Enggak Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Percayalah, masalah kita itu kecil bersama Tuhan Yesus yang besar. Yesus bersama kita, jalani aja setiap hari. Tuhan, aku nggak tahu loh ujungnya Tuhan. Aku gimana ini? Percaya saja. Engkau berjalan bersama aku. Ayo nak, engkau kau tuntun nanti pada ujungnya. Dikatakan ini. Nanti kalau sudah sampai ujungnya, engkau bisa berkata, aku tahu sekarang bahwa engkau turut bekerja. Tuhan dalam setiap langkah kita turut bekerja, setiap langkah kita. Nak, engkau bersamaku, tenang saja, aku turut bekerja bersama dengan engkau untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau. Jangan takut Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah hari lepas hari yang mungkin ada masalah satu bersama, datang lagi masalah satu. Aku nggak tahu ujungnya Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan apapun menyertai hidup kita. Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut, lepaskan saudara. Tuhan Yesus menyertai setiap hidup kita. Kita percaya bukti kasih Tuhan Yesus, Dia menggantikan kita dari segala dosa kita. Oleh darahnya Dia selamatkan hidup kita. Dialah hidup kita terus mau menyenangkan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dalam mulia. Terlalu besar kasih-Mu Bapak. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Terlalu besar karangku kemana yang Kau berikan bagiku. Terlalu dalam kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus
kami adalah jaminan hidup yang kekal Amin. bersama dengan Engkau. Terima kasih bahwa kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal, yang tidak bisa disuap oleh apapun juga. Bahkan iblis pun tidak bisa mendakwa kami. Saat ini mungkin kami dalam kondisi yang masih terikat oleh sesuatu, tapi kami percaya oleh darah-Mu kami sudah dibebaskan. Kami sudah dibebaskan. Kami sudah dilepaskan. Kami sudah dimerdekakan. Saat ini kami datang ke Tuhan dengan tubuh yang letih dan lesu, dengan badan yang sakit, tapi kami percaya bahwa bagian kami adalah kehidupan yang kekal. Amin. Dan semua masalah-masalah ini di dunia ini tidak dapat memisahkan kasih-Mu ya Bapa. Yes. Tidak bisa memisahkan kami Tuhan. Amin. Tidak dapat memisahkan kami ya Amin. Bapa. Amin. Begitu banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Dan kami di tempat ini adalah terpilih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai lebih lagi Bapa, hamba-hamba-Mu semua yang melayani Engkau, baik singer, WR, pemain musik, semuanya yang terlibat di tempat ini Bapa. Yes. Baik yang membacakan firman-Mu, Pastor Rudi dan Pastor Vito, juga untuk semuanya, dan juga Ibu Gembala tempat ini Bapa. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Engkau, jemaat-jemaat-Mu semua ya Bapa. Engkau lawat Tuhan, Amin. Engkau lawat mereka semua Tuhan Yesus. Kami serahkan masa depan anak-anak kami dalam tangan Engkau Bapa. Pewaris-pewaris-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, yang mewartakan berita Injil-Mu Bapa di masa depan ya Bapa. Amin. Kami percaya kami mereka semua dalam tangan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak di tempat ini Bapa, anak yang masih bayi, remaja maupun yang sudah jadi pemuda dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri akan mendidik mereka Bapa. Engkau sendiri yang akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Engkau menjauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan membimbing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga untuk keluarga-keluarga di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak dan Ibu boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh firman yang sangat luar biasa. Dan saat pada pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan kita untuk para petugas. Dipersilakan untuk mengambil bagian. Ibu Vera dan Ibu Genosia. Waktu dan tempat silakan. Dan kita akan sebelum kita menaikkan pujian kita akan berdoa. Bagi nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan yang memperdamaikan kami pada hari ini Tuhan, dan selamanya kami tetap menjadi milik-Mu, menjadi milik Kristus. Dan ini Tuhan, waktu di depan ini memberikan yang terbaik buat sucikan dan berkatilah apa yang kami berikan Tuhan, menjadi persembahan yang kekal. Terima kasih Tuhan, yang kami alaskan doa sembahyang kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian, Aku Diberkati. Terima kasih
kasih untuk persembahan yang diberikan kepada Pak Dana, kepada Bapak dan Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilakan.
jiwa-jiwa yang nantinya akan datang kepada Tuhan. Untuk itu, salah satu program yang ada di sekolah minggu kami, Tabita Kids, adalah mereka menghafal ayat kebenaran firman Tuhan. Seperti halnya yang akan mereka laksanakan pagi ini, mereka juga akan menghafal ayat kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu mereka yang ada di masing-masing kelas. Di Tabita Kids ada 3 kelas, kelas balita, kelas anak, dan kelas remaja. Harapan kami guru sekolah minggu dengan mereka belajar menghafal ayat, mereka tidak hanya menghafal saja, tetapi mereka mengetahui kebenaran dan menghidupi firman, dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman yang nantinya akan menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Ya, laskar Kristus. Ya. Laskar Kristus. Ya. Bapak Ibu bisa membuka masing-masing Alkitab. Kelas kecil ada di Amsal 15 ayat yang ketiga, dan kelas remaja ada di Yesaya 43 ayat yang ke-25. Nanti Bapak Ibu yang akan meng-cross-check. Biasanya kami guru-guru, tapi hari ini spesial Bapak Ibu yang bisa meng-cross-check apakah mereka memang benar-benar pantas untuk menjadi laskar Kristus. Yesaya 43 ayat 7. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. dosa pemberontakanku oleh tanahku sendiri dan aku tidak ingat. Oke, puji nama Tuhan. Demikianlah kalau minggu kami pagi dan di sana ada tabel prestasi. Semoga nanti menjadi motivasi bagi anak-anak, juga bagi orang tua untuk mendampingi anak-anak ini terus bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan kembalikan kepada Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai untuk sangat luar biasa menampilkan perform pujian dan ayat hafalan. Tiba saatnya sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini akan
sebelum kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, kami ingin berterima kasih mewakili hamba Tuhan nanti Gembala akan mengucapkan terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami, sudah jemaat GBT kita mulai dari hari kemarin sampai hari ini. Kami sungguh sangat terberkati. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan memakai terus bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan, menyampaikan berita Injil kebenaran firman Tuhan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk bisa maju ke depan pembicara kami pada saat hari ini. Semuanya bisa maju ke depan. Ibu juga kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk bisa menyampaikan sesuatu. Tuhan, inilah keluarga baru kami, ya, dimana tidak menyangka dan tidak mengira inilah jalan Tuhan, bahwa dari kemarin siapa Tuhan yang menjadi pelayanan dalam gereja ini sampai pada 7 hari sebelum Tuhan belum menjawab. Tapi Tuhan luar biasa sehingga saya katakan kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Dalam Tuhan semuanya saudara, dalam Tuhan kami menemukan saudara-saudara baru, dan dalam pelayanan kami jemaat Tuhan, kami wakil jemaat sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kusminto, Bapak Rudi yang sudah kali melayani kami. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kalau tadi di antaranya mengatakan memang pengorbanan itu adalah menguntungkan orang lain, kami merasa diuntungkan. Ya, puji Tuhan, kami berdoa terus supaya pelayanan Bapak Ibu selanjutnya kita sama-sama berdoa biarlah Bapak Ibu mendoakan pelayanan jemaat kami boleh semakin Tuhan menambah-tambahkan jumlah bilangan dan banyak orang percaya. Demikian pula kami berdoa buat Bapak Ibu supaya di mana Tuhan mengutus Bapak Ibu juga tetap melayani Tuhan, melayani masyarakat. Ini Bapak Dokter ini saya kemarin sempat mendengar bahwa menjadi berkat. Jadi orang-orang di sekitarnya nek gak berobat kepada Bapak Kusminto katanya gak kumari itu karena salah satunya campur tangan Tuhan ada menyertai di dalamnya. Sebab itu kami jemaat tidak bisa membalas segala sesuatu. Kami percaya apa yang akan kami sampaikan ini, namanya saja Pak Dokter, Bapak pengusaha ya, akan bisa melebihi sesuatu yang kami berikan. Tapi jangan dilihat memiliki ikatan supaya ketika melihat masih tetap, oh saya pernah bersama-sama jemaat yang ada di Ngadirejo berada. Oleh sebab itu kami hanya bisa memberikan sesuatu menjadi tali kasih kami ikatan kasih. Haleluya, puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih untuk sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Bapak dan Ibu. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, nanti setelah ibadah Bapak Ibu
keluar dulu ya. Kita mau foto bareng. Foto bareng bersama jemaat dan juga dengan tamu. Begitu ya Ibu Gembala. Kami mengundang Bapak Ibu para jemaat kekasih Tuhan untuk kami berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat melalui nabanya. Kita akan naikkan satu pujian sebab Dia hidup. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan, kami menikmati firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan selesainya ibadah ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami saat pagi hari ini Bapa. Dan kami percaya Engkau akan terus memakai kehidupan mereka lebih hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya setiap rangkaian ibadah kami hari ini semuanya ditolong oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan acara kami sampai siang nanti Tuhan, Engkau yang akan terus menolong kami Bapa. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan akan terus menyertai setiap apa yang kami kerjakan, karena kami percaya ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan di tempat ini bagi setiap kami orang-orang yang selalu berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, selesainya ibadah ini kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, biar setiap apa yang kami nikmati boleh berguna bagi tubuh kami dan kami kembalikan untuk kami melayani Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, orang yang sudah
payah untuk memberikan berkat ini kepada kami. Begitu juga kami berdoa buat orang-orang di luar sana yang saat ini berkekurangan. Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama yang bersuka cita katakan amin. Nama Tuhan, silakan.